menciptakan makhluk-makhluk yang berukuran sangat kecil di alam semesta ini. Bahkan, makhluk-makhluk kecil ini ada yang tidak bisa dilihat mata manusia secara langsung. Kebenaran kitab suci Al-Quran memang sungguh luar biasa. Perlu kalian ketahui, ada banyak firman Allah di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang makhluk-makhluk kecil. Bahkan, Al-Quran menjelaskan ada banyak makhluk-makhluk kecil yang tidak bisa terdeteksi dengan mata telanjang kita. Lalu, apa sajakah makhluk-makhluk yang sangat kecil itu? Mari kita telusuri fakta kebenaran Al-Quran dalam sudut pandang Islam dan sains. Tahukah kalian, bahwa di dalam Al-Quran terdapat 5 surat yang mana mempunyai makna-makna hewan? Sebut saja surat Al-Baqarah yang berarti sapi betina, lalu ada surat Al-Fil yang berarti gajah, dan lain sebagainya. Namun, di sini kita akan membahas beberapa surat yang menyimpan penjelasan tentang kehidupan makhluk-makhluk kecil ciptaan Allah. Lebih dahulu mari kita bahas surat-surat yang berkaitan dengan pembahasan makhluk kecil yang bisa dilihat mata manusia. Surat yang pertama, yaitu surat An-Naml. Surat An-Naml mengandung makna yang berarti semut. Lalu, ada apa dengan semut, dan apa yang istimewa dari semut sehingga Allah menjadikannya sebagai nama surat dalam Al-Quran? Ternyata, semut mempunyai hikmah yang sangat unik. Jika kalian tahu, karakter semut itu pada dasarnya adalah suka menghimpun makanan sedikit demi sedikit dan tanpa henti. Bahkan menurut suatu penelitian, makanan tersebut dapat menjadi persediaan atau cadangan hingga bertahun-tahun, sedangkan faktanya mengatakan, bahwa usia semut rata-rata tidak lebih dari 1 tahun. Bahkan, semut itu bisa mengangkat benda apapun yang sedemikian besarnya secara bersama-sama dan seringkali berhasil. Padahal, benda yang dibawanya pun kadangkala tidak berguna bagi kelangsungan hidupnya. Dari semut kita dapat mengambil hikmah yang tersirat, yaitu sifat dasar semut yang suka menghimpun jangan dijadikan pedoman hidup. Kalau kita korelasikan kepada umat manusia, bisa dicontohkan bahwa umat manusia tidak boleh menghimpun mulai dari ilmu, harta, benda dan segala macam materi yang bersifat duniawi. Menghimpun di sini memiliki arti hanya mengumpulkan tanpa mengolahnya. Dan, yang tak kalah penting dari penghimpunan benda-benda tadi adalah tidak disesuaikan dengan kebutuhannya. Sifat suka menghimpun tentunya juga akan membuat barang yang seharusnya bermanfaat menjadi mubazir. Semut juga mempunyai filosofi yang patut dicontoh oleh umat manusia. Sebagaimana yang telah disinggung dalam ayat 18-19 surah ini, dikisahkan bahwa Nabi Sulaiman beserta bala tentaranya yang terdiri dari jin, burung-burung, dan hewan-hewan lainnya pernah ingin melintasi suatu lembah yang ternyata di situ ada penghuninya. Lalu, siapakah penghuni yang dimaksud? Jawabannya adalah semut. Ketika Nabi Sulaiman hendak melintasi lembahnya, ada seekor raja semut yang dalam ayat disebutkan bahwa dia mengomandokan kepada seluruh anak buahnya yaitu semua semut yang ada di tempat itu agar masuk ke sarang-sarang mereka yang berada di lembah tersebut. Dan, pasukan semut bersama rajanya akhirnya masuk sarang masing-masing. Melihat hal itu, seketika Nabi Sulaiman tersenyum dan takjub dengan keteraturan semut beserta seluruh pasukannya. Dari peristiwa tersebut kita dapat mengambil hikmah tentang ketaatan terhadap pemimpin. Sebagaimana kita sebagai umat Islam telah diperintahkan untuk taat kepada ulil amri. Selanjutnya, surat kedua yang membahas makhluk kecil adalah surat Al-Ankabut. Al-Ankabut memiliki arti laba-laba. Tentunya, kita semua pernah mendengar cerita bahwa dulu laba-laba pernah menyelamatkan Nabi Muhammad dari kejaran kaum kafir Quraisy. Laba-laba itu dengan sigap membuat sarang yang begitu banyak sehingga menutupi pintu masuk goa. Sehingga dengan adanya kejadian tersebut, maka sudah wajar bahwasanya Allah mengistimewakan laba-laba sebagai salah satu nama surat dalam Al-Quran. Namun sebenarnya, ada filosofi tersendiri tentang laba-laba yang perlu kita ketahui. Apa itu? Jadi laba-laba itu mempunyai sarang yang sangat rapuh. Sarang laba-laba bukanlah tempat yang aman, apapun yang berlindung di sana akan binasa. Jangankan serangga yang lain jenis, jantannya pun setelah kawin akan disergap untuk dimusnahkan oleh betinanya. Telur-telurnya yang menetas saling berdesakan sehingga dapat saling memusnahkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, perumpamaan orang yang mengambil pelindung selain Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. Dan sesungguhnya, rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba. Quran Surat Al-Ankabut ayat 41. Namun, laba-laba bukan berarti hanya menghasilkan sesuatu yang negatif. Yang perlu diketahui, laba-laba juga memiliki sisi positif yaitu mempunyai sumber dayanya sendiri.
Hanya laba-labalah satu-satunya makhluk di dunia yang bisa mengeluarkan sesuatu dari dalam dirinya yang sangat bermanfaat bagi kehidupannya, sehingga untuk membuat rumah atau sarang, ia tak membutuhkan benda lain dari yang ia punyai sendiri. Dari sini kita seharusnya bisa mengambil pelajaran yang sangat berharga ini, kita harus bisa menemukan dan menggali potensi yang ada pada diri kita. Sehingga, dengan potensi itu kita akan bisa meraih kesuksesan tanpa harus bergantung pada orang lain. Selanjutnya, surat ketiga yang membahas makhluk kecil adalah surat An-Nahl. Surat ini memiliki arti lebah. Sebagaimana kita ketahui, lebah memiliki manfaat dari apapun tindakan yang dilakukannya. Perlu teman-teman ketahui, bahwa Nabi Muhammad mengibaratkan perilaku umat Islam yang paling ideal adalah dengan mencontoh filosofi lebah. Nabi Muhammad bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang baik ialah seperti lebah. Ia tidak makan kecuali yang baik, dan tidak memberi kecuali yang baik. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Lebih rinci lagi, lebah setidaknya memiliki 3 keistimewaan yang dapat menjadi analogi tentang karakter ideal manusia. Pertama, lebah tak merusak ranting yang ia hinggapi sekecil apapun pohon tersebut. Hal ini memberi pelajaran manusia agar menghindari berlaku yang menimbulkan mudorot atau kerugian terhadap orang lain. Lebah memang datang untuk makan, tapi ia tak ingin merusak untuk kepentingannya pribadinya itu. Bahkan, kerap kali lebah justru berjasa dalam proses penyerbukan sebuah bunga yang ia hinggapi. Kedua, lebah makan sesuatu yang baik-baik, yakni saripati bunga. Sama halnya dengan seorang muslim yang diperintahkan untuk hanya memakan makanan yang halalan thayyiban. Dan yang ketiga, lebah hanya mengeluarkan sesuatu yang baik yaitu madu. Ini yang seharusnya dimiliki oleh seorang muslim sejati. Dengan memakan makanan yang halal, maka setiap perbuatan akan dihitung sebagai ibadah yang bernilai berkah. Pembahasan selanjutnya, mari kita bahas tentang makhluk-makhluk kecil yang tak bisa dilihat manusia dengan mata telanjang. Dalam Al-Quran Surat Yasin ayat 36, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Maha Suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam surat An-Nahl ayat 8 yang artinya, dan Dia telah menciptakan kuda, bigol, dan keledai untuk kamu tunggangi dan menjadi perhiasan. Allah menciptakan apa yang tidak kamu ketahui. Dari 2 ayat tersebut terdapat frasa, dari apa yang tidak mereka ketahui, dan frasa, Allah menciptakan apa yang tidak kamu ketahui. Pada 2 ayat di atas mengindikasikan akan eksistensi atau adanya bentuk-bentuk kehidupan yang belum diketahui oleh manusia pada saat wahyu Al-Quran turun. Saat itu, kuda dan keledai telah diketahui dan dimanfaatkan oleh bangsa Arab untuk ditunggangi. Sedangkan untuk bentuk kehidupan lainnya belum banyak diketahui, dan dijanjikan untuk diketahui manusia di masa mendatang. Di antara kehidupan kecil itu adalah jasad renik. Jasad renik atau mikroorganisme adalah makhluk hidup yang terdiri dari satu sel atau beberapa kumpulan sel dengan ukuran yang sangat kecil. Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia akhirnya dapat mengenal makhluk baru yang belum diketahui sebelumnya, seperti yang ditunjukkan oleh Al-Quran. Pasca penemuan mikroskop, bentuk-bentuk kehidupan baru yang terlalu kecil untuk dilihat mata telanjang manusia dapat diidentifikasi. Manusia lantas mulai mempelajari bentuk-bentuk kehidupan yang ditunjukkan oleh Al-Quran itu, diantaranya adalah eksistensi jasad renik, mikroba atau mikroorganisme yang tak terlihat oleh mata telanjang manusia. Kehidupan ini umumnya terdiri atas satu sel. Selain itu, istilah zarah sebagai wujud zat atau substansi materi yang paling kecil yang disebutkan dalam Al-Quran merupakan petunjuk untuk mempelajari mikroorganisme dan materi mikromos lainnya. Konsep sel sebagai materi fungsional terkecil ternyata dapat dipatahkan oleh adanya mikroorganisme. Mikroorganisme sebagai organisme sel tunggal merupakan bukti adanya materi fungsional di bawah sel. Selain itu, adanya makhluk kecil seperti bakteri juga disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 26. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka. Dan adapun mereka yang kafir mengatakan, apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah, dan dengan perumpamaan itu pula banyak orang yang diberinya petunjuk. Dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik.
Imam Ibnu Katsir menafsirkan, bahwa kata yang lebih rendah dari itu, menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kuasa untuk menciptakan apa saja, yaitu penciptaan apapun dengan objek apa saja, baik yang besar maupun yang lebih kecil. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menganggap remeh sesuatu pun yang Dia ciptakan meskipun hal itu kecil. Orang-orang yang beriman meyakini bahwa dalam perumpamaan penciptaan yang dilakukan oleh Allah memiliki manfaat bagi kehidupan manusia. Sebagaimana Allah menciptakan bakteri, meskipun memiliki ukuran yang sangat kecil, tetapi keberadaannya memiliki manfaat yang besar bagi kehidupan manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Sekian contoh yang telah disebutkan di atas menguatkan peran serta makhluk mikroorganisme dalam kesinambungan kehidupan di bumi. Penemuan berkat hasil penelitian yang dilakukan manusia, merupakan sebagian kecil ilmu-ilmu Allah yang telah diberikan kepada manusia. Maha suci Allah yang telah menciptakan kehidupan yang luar biasa ini. Wallahu a'lamu bishawab.